Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Loso harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, pagi hari ini Loso Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi seperti biasanya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dan Tuhan menolong kami di dalam istirahat kami pada malam hari. Dan pagi hari ini kami semuanya boleh bangun dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Terlebih lagi, Tuhan berikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dan memimpin kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Tetapi Loso mau bacakan untuk kita semuanya dalam ayat yang ke-14 saja ya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, adik-adik, selain Daniel dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar seperti di dalam firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama, yaitu terdapat di dalam Daniel pasal yang kedua. Nah, ternyata Daniel mendapatkan mimpi dan mendapatkan penglihatan di tempat tidurnya. Mimpi dan penglihatan yang didapat oleh Daniel itu akan terjadi di masa yang akan datang. Dan di dalam mimpi Daniel, di dalam penglihatan Daniel, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Binatang yang pertama yaitu rupanya seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Dan binatang yang kedua yaitu rupanya seperti burung, ia berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya dan di antara giginya. Lalu binatang yang ketiga yaitu seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya dan ia juga berkepala 4. Lalu binatang yang keempat adalah binatang yang menakutkan. Ia berbeda dari binatang-binatang yang sebelumnya dan ia juga dahsyat. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Bahkan ia bertanduk 10. Nah, adik-adik, penglihatan yang didapat oleh Daniel tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yaitu tentang keempat binatang. Dan keempat binatang ini menggambarkan yaitu 4 kerajaan yang kuat, 4 kerajaan yang kuat, 4 kerajaan yang kokoh, yang pastinya mereka juga adalah orang-orang atau mereka adalah raja-raja atau mereka adalah kerajaan-kerajaan yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka itu juga melawan titah Tuhan. Mereka sombong, mereka tidak tunduk terhadap perintah Tuhan. Dan keempat kerajaan itu akan menguasai bumi. Akan tetapi adik-adik, sekalipun mereka adalah kerajaan yang kuat, sekalipun mereka adalah kerajaan yang kokoh, pada akhirnya mereka akan dibinasakan, mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena hanya Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang hanya memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang kekal, yang ada di bumi dan yang di sorga. Hanya Tuhan kita, Yesus Kristus, pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Maka adik-adik, di dalam perenungan firman Tuhan yang telah kita baca di pagi hari ini, yang telah kita renungkan bersama-sama,
di pagi hari ini mengajarkan kita harus bersyukur karena kita menjadi anak-anak yang sudah percaya kepada siapa? Kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang pemerintahannya kekal, segala kekuasaannya akan mengabdi dan patuh kepada Tuhan Yesus. Kerajaan-kerajaan yang ada di semesta langit ini akan tunduk di bawah pemerintahan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita ini sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mari kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita hidup semakin mengasihi Tuhan. Kita hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak dari Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Maka kalau kita ini adalah anak-anak Raja di atas segala raja, maka kita juga harus mencerminkan siapakah Raja kita itu. Raja yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Lose harap kita semuanya sekalipun masih kecil, kita harus berusaha, kita harus terus-menerus untuk tekun, bersungguh-sungguh, hidup semakin mengasihi Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami, untuk kami senantiasa bersyukur, untuk kami senantiasa taat kepada Tuhan, untuk kami senantiasa hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kendati kami semuanya masih kecil, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk kami melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu besok. Dadah.